Ya, kita jumpa lagi ya rekan-rekan traders. Kali ini saya akan bahas tentang ada berapa sih sisa barangnya asing yang ada di saham BBRI dan bagaimana cara kita untuk mengetahuinya, lewat mana linknya, dan supaya Anda semua juga nantinya bisa mengetahui juga sisa-sisa barang asing itu ada berapa, kemudian emiten apa yang porsinya banyak dipegang oleh asing seperti itu. Jadi karena yang lagi viral adalah BBRI, maka yang akan dibahas adalah kepemilikan asing yang ada di BBRI. Tapi dengan link yang nanti Anda ketahui, maka Anda bisa cek semua emiten kok. Barang bandar asing itu ada sisa berapa, itu Anda bisa cek semua satu persatu. Oke, yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah Anda masuk ke websitenya Kesei. Ya, Kesei. Jadi ini alamat websitenya kesei.co.id. Ya, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi di sini semua pencatatan kepemilikan saham itu ada di tangan siapa itu ada di Kesei. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara untuk mengetahui berapa banyak barang milik asing ya? Ini ya, yang pertama pertanyaan yang caranya ya. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Pertama, Anda ke Kesei, kemudian setelah di Kesei Anda masuk ke sini, menu data dan user guide. Ya, data dan user guide, Anda pilih unduh kepemilikan efek. Ya, klik situ. Nanti ya akan masuk direct ke bagian Anda bisa melakukan download atas kepemilikan efek. Nah, seperti ini ya. Unduh kepemilikan efek lokal atau asing. Seperti itu. Anda bisa mendownload data kepemilikannya mulai dari awal tahun bisa, bahkan sampai dengan tahun 2017. Seperti itu. Ya. Anda bisa mendownloadnya seperti itu. Nah, fokus utama kita sekarang ada yang di 2020 ya. Seperti itu. Nah, ini bulan Mei, tapi kenapa bulan Mei-nya belum ada? Ya karena belum tutup bulan, jadi biasanya belum dipublish di sini seperti itu. Jadi untuk bulan Mei-nya Anda harus ngambil datanya dari masing-masing sekuritas. Biasanya kan di situ kan ada tuh yang sekuritas lokal atau asing yang beli net buy net sell-nya berapa lot ya seperti itu di masing-masing sekuritas ada. Nah, kita mau, kalau di KSE ini kita mau yang bulan-bulan sebelumnya, kita ambil tarik datanya langsung summarize-nya seperti apa. Dan mengapa kok kita ceknya yang di KSE? Nanti Anda akan lihat apa perbedaannya dengan data yang ada di sekuritas. Seperti itu. Contoh ya, misalnya April 2020, Anda klik download. Ya, saya mau kasih lihat Anda bentuk datanya seperti apa. Bentuk datanya seperti ini. Kita buka. Nah, dalam bentuk notepad ya, seperti ini di dalam notepad. Kalau kita lihat ini masih acak adul, jadi Anda akan bingung lihatnya. Maka yang harus Anda lakukan adalah Anda save ya. Anda save, ini Anda save. Kemudian nanti bukanya pakai Excel. Nah, ada caranya bagaimana membuka lewat Excel. File yang dibuka adalah file dengan format txt, .txt, tapi nanti akan tersusun dengan baik seperti ini contohnya. Nah, jadi sudah terkategori berdasarkan masing-masing kolom. Kalau Anda lihat di data notepad ini kan masih, kalau Anda copy paste masukkan ke Excel pakai cara standar seperti itu, hasilnya akan kacau balau ya. Jadi ada caranya, Anda bisa googling caranya ya. Googling di internet bagaimana cara membuka file txt di Microsoft Excel. Oke, saya rasa saya tidak perlu mengajarkan itu karena itu jatahnya Google. Oke, saya sudah mendownload data Desember 2019, Januari 2020, Februari, Maret 2020, April 2020, saya udah download semua. Kemudian kita fokusnya sekarang ada pada BBRI. Nah, seperti ini. Jadi ini yang paling atas ini adalah
BBRI, Desember 2019, 31 Januari, 28 Februari, 31 Maret, 30 April. Oke. Nah, perbedaan data yang dari KSEI dengan data yang ada di sekuritas adalah ini. Nah, data dari KSEI itu dia mengelompokkan adalah lokal dan foreign ya. Itu di sekuritas juga ada lokal dan foreign. Oke. Perbedaannya adalah lokal, contoh ya, lokal dia akan breakdown lagi. Lokal apa nih? Lokal IS itu artinya lokal asuransi. Jadi perusahaan asuransi yang ada di Indonesia berbendera Indonesia beli seperti itu. Kepemilikannya ada berapa? Ya. Kemudian lokal CP ini adalah perusahaan yang beli sahamnya BBRI. Ya. Lokal PF dana pensiun, lokal IB itu bank, lokal ID individual ya, kita ini individual lokal. Kemudian lokal reksadana. Jadi reksadana perusahaan manajer investasi reksadana yang berbendera lokal ya, bendera Indonesia. Kan reksadana itu ada yang asing, ada yang lokal ya. Dan perusahaan SC ini perusahaan efek ya, sedikit kepemilikannya. Kemudian ada juga yayasan FD, lain-lain. Nah, ini saya agak bingung, saya cari-cari belum ketemu. Ini maksudnya lain-lain itu apa gitu ya. Apakah lain-lain ini mafia? Apakah lain-lain ini bandar kasino? Saya juga nggak tahu. Saya belum ketemu. Yang jelas inilah breakdownnya seperti itu. Ya, jadi di sini ada total saham BBRI itu adalah 123 miliar 345.810.000 lembar saham total. Total artinya yang masih di tangan BBRI dan yang sudah ada di publik. Seperti itu. Ya, total. Oke. Kemudian data ini saya udah di breakdown juga sama si KSEI. Jadi per akhir Desember 2019 lokal yang memiliki saham BBRI adalah sebanyak 10 miliar lebih ya, yang ini 10 miliar lebih. Kemudian untuk asing juga sama ya, di breakdown menjadi asuransi, perusahaan, dana pensiun, bank, individual, reksadana asing, perusahaan efek asing, yayasan dan lain-lain juga ada. Oke. Kemudian di sini total saham BBRI yang dimiliki asing adalah 43 miliar. Anda bandingkan ya, lokal 10 miliar, asing 43 miliar. Seperti itu. Jadi Anda bisa bandingkan kekuatan peluru antara asing versus lokal. Jadi kekuatan pelurunya jauh lebih besar, kekuatan pelurunya asing. Seperti itu. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tanyakan juga kepada rakyat Indonesia yang masih banyak sukanya di emas, deposito, seperti itu ya. Tidak langsung beli saham. Makanya ada gaung atau gimmick, yuk nabung saham. Tapi ya susah juga ya. Nabungnya satu lot ya, kapan bisa menyaingi asingnya. Oke, lanjut. Nah, ini per 30 akhir Desember 2019 ada segini, ini Januari total kepemilikan asing. Jadi dari akhir Desember ke akhir Januari selama 1 bulan ini kepemilikan asing bertambah ya di saham BBRI, bertambah sebanyak 700 juta lembar saham lah, sekitar itu ya. Nah yang persen ini tadi saya lupa jelaskan, ini didapat dari jadi asing pegang 43 miliar, lokal pegang 10 miliar ya. Asing pegang 43 miliar, lokal pegang 10 miliar. Jadi artinya kalau kita total kan sekitar 53 miliar totalnya yang beredar di masyarakat. Sedangkan yang ada total seluruhnya baik yang masih dimiliki BBRI maupun yang beredar di masyarakat adalah 123 miliar. Jadi yang dipegang BBRI adalah 123 miliar dikurangi 10 miliar milik lokal dikurangi 43 miliar milik asing. Jadi BBRI pegang sekitar 70
miliar lembar saham. Seperti itu. Nah, dari 53 miliar yang beredar di masyarakat, itu 80%-nya atau sekitar 43 miliar itu dikuasai oleh asing. 80%. Begitu. Januari ketika Covid belum seramai sekarang, itu asing malah melakukan net buy selama bulan Januari ya. Asing yang mana? Ya kita bisa lihat breakdownnya. Jadi asing itu juga kadang bisa bertarung dengan sesama asing. Jadi asing itu bukan satu orang ya. Jadi bisa saja perusahaan asuransi bertarung dengan reksadana. Ya kan? Masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri, yang jelas sama-sama cari cuan. Itu aja. Ya, jadi asing itu bukan satu orang sendiri gitu ya, enggak. Ini Anda bisa lihat macam-macam ya. Ada perusahaan asuransi, PT, dana pensiun, bank individual, reksadana, ya, kemudian perusahaan efek juga, yayasan dan lain-lainnya. Seperti itu. Pada bulan Februari, asing melakukan penjualan, ya, net sell. Tapi tidak semua asing melakukan net sell pada Januari. Anda bisa lihat contoh ya, tidak semua asing melakukan penjualan. Sebentar, saya kasih lihat. Oke, ini kebetulan semuanya melakukan penjualan ya untuk di bulan Februari. Di bulan Maret, juga sama. Ini dana pensiun malah nambah barang. Ya, asing dana pensiun malah nambah barang. Kemudian asing asuransi malah nambah barang. Kalau kita lihat posisinya berbanding Maret berbanding Februari, Maret lebih banyak total kepemilikannya. Jadi ada pertambahan di situ sekitar 3 juta lembar lah, kurang lebih lah ya. Seperti itu. Kemudian di asing yang tadi, ini dana pensiun juga nambah barang di bulan Maret ya, walaupun tidak terlalu banyak. Seperti itu. Jadi asing jualan net sell, iya, total asing ini. Tapi bukan berarti semuanya melakukan net sell, tidak. Anda bisa lihat di sini juga mereka ada melakukan net buy, tapi secara total masih kalah dengan si asing yang lain-lain, sehingga totalannya adalah selama bulan Maret itu totalnya net sell dari asing. April juga sama. April kembali melakukan net sell. Ya. Apakah semua sektor asing melakukan net sell? Tidak. Bisa lihat nih, perusahaan efek asing melakukan buy ya di bulan April. Kemudian yang individual jual banyak nih ya selama bulan Maret ini, kayaknya cut loss banyak karena harga April kan udah turun banget. Nah, asing yang bank malah nambah barang seperti ini. Asing yang bank, oke. Cuma secara totalan berkurang. Jadi bulan April asing jualan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari akhir Desember sampai dengan akhir April, berkurang kurang lebih sekitar 1,2 miliar ya, selama dari akhir Desember sama dengan akhir April. Jadi kalau kita buka chartnya dari akhir Desember sampai dengan akhir April, akhir Desember itu di sini kurang lebih, sampai dengan akhir April kurang lebih di sini. Nah, sampai di sini. Warna biru. Itu berkurangnya berdasarkan data dari GSEI adalah sekitar 1,2 miliar. Ya, 43 miliar menjadi 41,8. Kalau kita lihat sih berkurangnya 1,2 miliar dari posisi 43 miliar itu berapa persen sih? Ya. 1,2 miliar bagi 43 kali 100, 2,7% saja, 2,8 lah. Jadi hanya berkurang sekitar 2,8% kepemilikan, ya, 2,8% kepemilikan. Tapi Anda bisa lihat harganya hancur gila-gilaan, turun sebanyak 40%. Jadi kalau dibilang sebodoh itu ke asing, dia jual terus harga turun, pokoknya jual sell gitu ya,
hampir tiap hari net sell. Bodoh sekali Kak Asing. Ya saya nggak tahu, yang jelas kalau saya ngelihat sih dia nggak bodoh-bodoh banget. Ya, dia bisa menghancurkan 40% harga hanya dengan menggunakan 2,8% pasukan. Anda bisa bayangin. Jadi kekuatan sebuah benteng berkurang 40% hanya dengan menggunakan 2,8% pasukan. Anda bayangin. Jadi kalau Anda punya pasukan ada 1000, hanya menggunakan 28 orang, bentengnya musuh hancur 40%. Ya, kekuatannya seperti itu. Tapi apakah sebodoh itu asing jual terus, harga turun 40%? Bukankah dia rugi? Karena otomatis portfolio dia turun sekitar 40% juga. Sedangkan dia masih pegang barang banyak, 41,8 miliar. Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Bodoh sekali dia buang terus. Masih untung atau enggak? Anda nggak usah mikirin itu dia masih untung atau enggak. Anda berpikirnya begini. Harusnya Anda berpikir, hebat sekali ya dia. Bisa memporak-porandakan harga turun 40% hanya dengan menggunakan secuil pasukan. Otomatis ketika harga porak-poranda berarti dia bisa beli di harga yang lebih murah nantinya. Perlahan-lahan. Jadi kalau misalnya BBRI ini bergeraknya dibikin sideways terus sampai dengan akhir tahun, klotak, ya otomatis dia bisa buyback dengan harga yang murah. Berapa sih rata-rata jual 1,2 miliar lembar saham itu? Ya kita nggak tahu. Kita anggap aja di tengah-tengah sini kira-kira di harga 3.400 atau 3.200 lah. Ya. Kisaran situ. Dan kalau dia bisa buyback nanti di harga-harga rata-rata 2.200 sampai dengan 2.400, bukankah itu suatu keuntungan? Tapi dengan syarat harga BBRI-nya harus sideways panjang seperti itu. Ya. Jadi gampangannya dia seperti nge-short barang sendiri dan dia buyback bawah, setelah cukup baru nanti dia naikin. I don't know apakah akan seperti itu skenario-nya. Ya, jadi berapa sih modal ini udah terjawab semua ya, berapa banyak sisa barang asing pada awal tahun. Ya, sisa barang asing pada 18 Mei ini belum terjawab. Oke, sebentar. Mengapa asing terus jual BBRI? I don't know. Ya, yang jelas kalau dia panik nggak mungkin dia cuma jual 2,8% kepemilikan. Kalau dia panik ini sudah banyak berkurang seperti itu. Ya berapa harga modal asing di BBRI? I don't know, kita nggak tahu. Itu sama seperti kalau Anda sudah melihat data ini berarti Anda menanyakan berapa sih harga beli si asuransi asing asuransi? Berapa sih harga belinya dana pensiun asing? Berapa sih harga belinya reksadana asing? Ya kita nggak tahu, ini pasti beda-beda semua. Seperti itu, makanya tadi saya bilang, Anda nggak perlu pusing, nggak perlu tahu, nggak perlu kepo, berapa sih harga modal ini, nggak perlu. Seperti itu. Oke. Nah, pada bulan Mei sampai dengan tanggal 18 Mei, jadi sampai dengan di sini, nah, chartnya saya mundurin, tak. Nah, sampai dengan 18 Mei, ya, pada bulan Mei saja sampai dengan tanggal 18 Mei asing jualan sebesar 1 miliar lembar saham. Wow, itu hampir setara dengan total yang dia jual selama dalam kurang lebih 4 bulan terakhir. Ya, jadi perubahannya itu setara dengan perubahan dalam 4 bulan terakhir itu dilakukan hanya dalam kurang dari 1 bulan, yaitu di bulan Mei. Ya, di bulan Mei ini. Pam. Ya, jadi dia jualnya banyak nih. Ya. Seperti itu. Apakah dia panik? Tidak. Kalau dia panik, jualnya pasti lebih banyak daripada itu. Karena di bulan Mei saja dia jual 1 miliaran lembar, itu dia punya masih sisa 40 miliar lembar saham. Itu masih banyak. Jadi sebenarnya kalau kita menganggap asing ini sebagai one person, satu orang pribadi, maka alangkah tololnya dia menghancurkan harga sedalam itu, tapi dia masih punya barang banyak. Ruginya di dia. Seperti itu. Kenapa ya? Karena dia ibaratnya kapal tanker yang tidak bisa
keluar seenak udelnya kayak kita misalnya beli BBRI 100 lot kemudian jual BBRI 100 lot, kan gampang banget. Mereka tidak bisa. Jadi kalau ibaratnya asing menghancurkan harga seperti ini tanpa ada pantulan-pantulan naik, itu suatu kebodohan yang merugi dia sendiri. Seperti itu. Nah, tanggal 19 dan 20 Mei ini kan BBRI naik ya. Jadi dalam 2 hari ini total kenaikannya hampir 14%. Itu asingnya bukan buyback, net buy. Sebanyak 167 juta lembar saham. Hanya segini buybacknya, net buy-nya. Jadi selama bulan Mei dia jual sampai dengan tanggal 18 1 miliar lembar saham. Selama 2 hari dia beli 167 juta lembar saham. Harganya naik 14% 2 hari. Kalau dia, jadi begini, kita harus berpikir, kalau dia mau keluar semuanya 40 miliar lembar saham sisa ini mau dihabisin semua, atau ibaratnya gampang ini 43 miliar lembar saham total kepemilikan dari awal tahun mau dihabisin semua, maka dia melakukan dengan cara seperti ini, banting tidak karu-karuan, itu bodoh. Sangat bodoh. Ya. Sangat bodoh. Kenapa? Karena ketika dia beli hanya 167 juta lembar saham net buy, itu harga naik 14%. Ya. Harganya naik 14%. Itu suatu kebodohan. Kalau dia buyback lagi, buyback, buy lagi, buy, net buy, net buy, lagi net buy, salah-salah harganya kembali ke normal 4 ribuan, tapi dia belum berhasil beli kembali total sekitar 2,2 miliar lembar saham yang dia sudah jual. Dia sendiri yang rugi. Seperti itu. Jadi bagaimana dong? Apakah sebenarnya dia mau keluar atau cuma pengen harga murah? I don't know. Ya. Seperti itu. I don't know. Karena saya secara pribadi, saya nggak mau ambil pusing. Asing mau jual kayak, asing mau beli kayak. Saya nggak mau ambil pusing. Justru bagus kalau dia bisa jual seperti ini yang kita anggap banyak. Ya padahal ternyata baru menjual sedikit dari total kepemilikannya yang banyak, dia baru jual sedikit. Diserap oleh pasar. Itu menandakan bahwa market kita, bursa efek Indonesia, liquid. Sehingga kalau Anda sebagai asing, Anda punya dana sebesar ini, dan Anda bisa jual, tentunya Anda senang dong berada di Bursa Efek Indonesia. Karena Anda mau jual, ada yang serap, gitu, lokalnya serap. Harusnya kita bangga, kita punya pasar seperti itu. Itu aja yang ada di pikiran saya. Sebab kalau misalnya dia pegang 43 miliar dan kalau mau jual susah artinya mengurangin kepemilikan, gak ada yang beli karena pasarnya nggak liquid, ya artinya Bursa Efek Indonesia tidak menarik. Begitu. Kedepannya efeknya akan bertambah buruk bagi Bursa Efek Indonesia, di mana investor asing tidak akan mau berinvestasi di Indonesia karena percuma, beli gampang, jualnya ampun gitu. Nggak usah dia taruh dana di sana, kan repot. Kita sendiri yang rugi. Nah, karena dia jual dalam jumlah banyak yang kita kira banyak dan ternyata diserap oleh market lokal, ya bagus begitu. Itu aja yang ada dalam pikiran saya. Nah, dan ada satu hal yang perlu juga kita lihat. Dari tadi kita udah bahas dari sisi asingnya ya. Sekarang kita bahas dari sisi lokal. Oke. Lokal di sini yang angkanya terlihat signifikan terjadi perubahan ya, itu ada pada sisi asuransi. Jadi lokal asuransi, jadi artinya perusahaan asuransi lokal itu menambah posisi yang cukup lumayan besar. Jadi contoh di sini akhir Desember 2,6 miliar, sekarang 4,2 miliar di akhir April. Jadi dalam 4 bulan posisinya bertambah 1,6 miliar, artinya itu lebih dari 50% kepemilikan awalnya
Tuh banyak. Itu satu. Kemudian, nah dana pensiun ini saya agak bingung. Kenapa malah dikurangin gitu kan. Harusnya dalam kondisi begini, dia bisa nambah, tapi malah dikurangin. I don't know. Aneh nih, agak aneh. Ya, kan dana pensiun long term nih. Kenapa dia malah kurangin? Itu satu yang agak aneh. Kedua, seandainya dana pensiun ini adalah misalnya BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya. Lah kok malah cut loss, bos? Agak aneh. Gitu ya. Kan you punya pelor gede, kenapa you malah cut loss? Agak aneh di sana. Ya, saya nggak tahu jawabannya. Kemudian reksadana. Nah, kalau reksadana dia tidak berkurang banyak. Ya, dari 2,9 miliar menjadi 2,7 miliar. Ya wajar ada beberapa reksadana yang cut loss sedikit-sedikit wajar ya. Tapi ini bisa dibilang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tidak. Ya, seperti itu. Jadi artinya reksadana lokal itu masih banyak yang keep BBRI tidak melakukan cut loss karena mereka long term ya, netnya long term sekali. Nambah juga enggak, itu sayangnya ya. Nah, harusnya mulai nambah kok belum nambah. Atau mungkin di bulan Mei ini kali ya nambah gede-gedean. Nah, kita belum tahu, kita baru tahu nanti setelah bulan Mei berakhir Kesei memposting datanya di websitenya. Kita baru tahu seperti itu. Kemudian ini lain-lain tidak jelas. Nah, yang di sini nih yang keren nih ya. Individual lokal. Kita ini gitu kan. Kita ini. Akhir Desember 2019 punya 1 miliar lembar saham total. Januari malah berkurang. Nah, Januari itu BBRI harganya naik ya. Jadi naik nih, mengalami kenaikan. Ya. Jumlah lembar saham yang dimiliki individual lokal berkurang. Take profit biasa. Kan? Februari ketika marketnya sideways dan mulai turun di akhir Februari, kepemilikan lokalnya bertambah nih dari 900 juta menjadi 1,1 miliar. Bertambah sekitar 20% lah. Ya dong, harga murah buyback gitu kan. Kan udah TP di Januari, Februari turun, buyback dong yang udah di TP. Ternyata tambah turun harganya di Maret, ancur-ancuran jebret. Wah, lokal nambah lagi 300 juta lembar saham. Ya, nambahnya. Lalu di bulan April, ya saya bisa bilang ini turun perlahan, nambahnya makin banyak nih. April nambahnya sekitar 900 juta lembar saham. Wow. Jadi kalau kita lihat dari posisi 1,4 miliar nambah 900 juta lembar itu besar sekali ya, sekitar 60% kepemilikan bertambah nih. Jadi artinya yang tadinya punya 100 lot sekarang jadi punya 160 lot. Seperti itu di bulan April. Nah, di sini nih mulai kelihatan kan. Jadi artinya retail itu udah mulai masuk di bulan April. Paling banyak di April. Ya, retail lokal. You and me gitu kan. Terus terang saya juga masuk di April. Tapi napas saya panjang karena dia mau turun sampai di bawah 2000 pun I salute you gitu kan. Persilahkan. Silahkan. Karena peluru saya udah atur panjang, napasnya panjang seperti itu. Saya nggak tahu dengan retail yang lain, lokal retail yang lain, apakah napasnya sepanjang saya atau enggak. Jadi napas panjang itu bukan berarti duitnya banyak ya, bukan, salah. Anda berpikirnya seperti itu, salah. Duitnya banyak, oh tidak. Ambil contoh begini. Ada orang kaya bisa beli 1000 lot. 10.000 lot. Seperti itu. Nah, ini saya bikin begini dulu. Ya. Ada orang kaya dia bisa beli 10.000 lot, sedangkan saya hanya bisa beli 100 lot. Tapi si orang kaya ini sekali masuk, sekali beli 300 lot. Turun, beli lagi 300 lot. Turun, beli lagi 300 lot. Katakanlah ini posisinya di bulan April. Sehingga di bulan Mei dia hanya sisa punya 100 lot. Ya kan itu total 900. Oh sorry. Ya,
Sorry, ini 3000 lot harus. Nah, ya udah beli 9000 lot, jadi pelurunya sisa 1000 lot. Pelurunya orang kaya tersebut. Ya. Lalu saya 10 lot. Ya, seperti itu. Kemudian 20 lot. Nah, 20 lot. Peluru saya masih ada 50 lot. Kalau dilihat secara nominal memang gede dia masih ada 1000 lot. Tapi kalau dilihat secara persentase saya masih memiliki 50% tenaga. Ini contoh saja ya. Sedangkan si orang kaya ini tenaganya sisa 10% saja. Jadi kalau harga turun lebih dalam lagi panik dia. Saya tidak. Tenaga saya, ibaratnya kalau baterai HP itu saya masih ada 50% daya, sedangkan orang ini tinggal 10%. Seperti itu. Nah, ada lagi orang yang super kaya. Seperti itu ya. Super kaya ini masuk pertama kali 1000 lot. Kemudian masuk lagi 1000 lot. Masuk lagi 2000 lot. Total sudah masuk 4000 lot. Nah, ada si orang yang dodol, kadang-kadang dia cuma punya 100 lot juga, ngelihat di koran atau di media manapun, oh si ini nih yang katanya si investor ulungnya Indonesia masuk BBRI loh, 1000 lot. Gede menurut yang orang punya 100 lot kemampuannya. Gede 1000 lot. Tapi si tolol ini tidak berpikir sebenarnya si orang hebat ini pelurunya berapa sih. Gak ada yang tahu kan. Sedangkan saya tahu dia tidak mungkin setolol itu masuk tidak atur napas. Saya tahu. Sedangkan orang newbie ini yang punya kemampuan beli maksimal hanya 100 lot, baca di media bahwa si A nih beli 1000 lot. Wah banyak loh. Dia aja berani 1000 lot, masa saya nggak berani 100 lot gitu kan. Masalahnya si investor ulung ini pelurunya ada 100.000 lot, masuk 1000 lot mah upil doang. Sedangkan ini si newbie ini punya peluru maksimal 100 lot, masuk 100 lot, habis sudah napasnya. Gitu. Nah, saya berusaha untuk menyamakan gitu ya. Gampangnya itu saya berusaha untuk menyamakan si investor ulung ini. Gampangnya begini. Kalau dia beli 1000, ya saya tahu diri, saya belinya 1. Dia beli lagi 1000, saya beli 1. Dia beli 2000 lot, saya beli 2 lot. Maka saya napasnya masih panjang juga. Sepanjang napasnya dia. Ini kan kalau kita mau hitung, napasnya dia masih ada 96.000 lot. Napasnya saya masih ada 96 lot. Ini kan kalau disamakan secara persentase, napasnya dia masih ada 96% modal. Napas saya juga sama, 96% modal. Sedangkan si newbie yang nggak tahu apa-apa ini, napasnya udah 0. Habis. ICU. Seperti itu. Karena dia udah terlalu cepat buy. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan atur napas. Nah, kebanyakan orang udah teriak-teriak nyangkut di BBRI. Itu karena ya mungkin mereka yang ini atau yang ini tadi. Napasnya udah makin tipis. Cadangan tenaganya udah mulai menipis. Ya. Sedangkan saya masih panjang. Walaupun secara nominal saya cuma punya 96 lot lagi. Tapi secara percentage napas saya masih panjang. Mudah-mudahan Anda paham di situ. Oke, jadi mau BBRI naik lagi setelah ini dan tidak turun-turun lagi, silakan monggo ya kan. Kalau BBRI turun malah di bawah 2000, aduh terima kasih ya kan. Saya nggak pernah pusingin hasil mau berapa, kayak sisa barangnya, kayak apa, kayak bodoh amat, nggak peduli saya. Yang terpenting adalah saya bisa mengatur napas saya sendiri. Jadi saya nggak perlu dengerin podcastnya orang sampai 1 jam hanya menjelaskan hal-hal tentang yang sama juga, nggak jelas juga. Kenapa asing jual? Ya nggak tahu juga, suka-suka dia, duit-duit dia gitu kan jawabannya. Podcastnya 1 jam, ya ngapain? Tapi nggak dikasih tahu cara ngambil datanya dari mana. Ya kan? Ini saya kasih tahu nih kepada Anda, ngambil datanya dari mana. Ya, semua orang bisa ngambil datanya. Free, memang disediain sama KCC. Seperti itu.
Oke, jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang banyak mengenai BBRI itu semoga terjawab di sini, sehingga nggak ada lagi ceritanya eh, asing lokal bodoh amat lah sama kayak gitu-gitu ya. Gak ada gunanya dipusingin tiap hari ya, gak ada gunanya juga di dipikirin tiap hari. Yang penting anda tuh harus pikirin napas anda sendiri, modal anda gitu loh. Kalau anda mau harganya turun, anda beli, turun anda beli, anda harus atur napas seperti itu. Seandainya tadi sudah beli 4 lot dari kemampuan 100 lot, Pak. Terus ternyata harganya mantul, Pak. Nggak turun-turun lagi tuh gimana? Sedangkan kita masih punya 96 lot. Ya udah nggak apa-apa. Santai aja, Bos. Sebagai seorang perenang, Anda lebih baik punya ekstra napas daripada kehabisan napas. Karena kalau kehabisan napas, sudah pasti Anda tidak akan bisa juara. Anda punya ekstra napas, Anda punya peluang juara. Itu. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda.